Ikut bagian barat, Pak. Bercanda, Pak, bercanda. Oh, gitu. Sampai malam pun siap, Pak, asal Pak Udi siap. Oke. Kirain di Jogja sudah jam 7 malam ya. Tapi di sini di Banten jam Jadi mohon izin Bapak Ibu semuanya. 3.40. Terimalah salam bahagia kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak narasumber hebat, Bapak Dr. Udi Samanhudi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu fasilitator kelas 74, kelas 75, dan kelas 76 untuk wilayah Kabupaten Sleman. Saya sapa dulu. Selamat sore Bu Mariani. Ya. Selamat sore Bu Misdawati. Oh, sudah. Terima kasih ya. Selamat sore Bu Misdawati. Oke. Dan sore Pak, mohon maaf ini dan saya sendiri Pak Slamet, SPDPD Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas di kelas 74. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu dan Bapak pengajar praktek dan para Ibu dan Bapak calon guru hebat ya. Calon guru penggerak hebat yang luar biasa selama 9 bulan nanti akan belajar di PGP ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin semuanya saja. Insya Allah kita di sore hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita diberi nikmat sehat, utamanya pada sore hari ini dipertemukan Bapak Ibu dengan kami. Suasananya mudah suasana yang bahagia di sela-sela dari habis kedinasan. Mungkin ada juga loh yang Bapak Ibu dari baju kedinasannya belum dilepas. Kemudian juga karena terburu untuk segera bergabung, alhamdulillah bisa sudah 67, luar biasa pada bersama teman kami ya. Kemudian alhamdulillah kita juga diberi nikmat lebih Allah, kesempatan kita bisa bersama-sama pada sore hari ini. Kita dipertemukan dalam forum diskusi tatap maya elaborasi pemahaman terkait modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, yang alhamdulillah beberapa hari yang lalu sampai hari ini Bapak dan Ibu guru hebat betul-betul sudah belajar dengan tekun ya, dengan sesama. LMS-nya terisi dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dipelajari betul-betul mudah masuk dalam pikiran dan selalu ada bekas dalam diri kita semuanya. Bapak dan Ibu, pada sore hari ini agar kita dimudahkan oleh Allah SWT, mari kita buka kegiatan forum diskusi tatap maya pada sore hari ini. Bagi yang beragama Muslim dengan bacaan basmalah, bagi Bapak Ibu yang non-Muslim menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah bersama dengan kita sampai akhir sore nanti. Kita dimudahkan lesan kita dimudahkan pemahamannya, sehingga kita mendapatkan ilmu Allah untuk diterapkan pada kegiatan ke depan. Baik Bapak Ibu, pada sore hari ini yang nanti forum diskusi nanti akan sepenuhnya akan disampaikan oleh narasumber hebat, beliau Bapak Dr. Udi Samanhudi. Namun sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae-nya ataupun pengalamannya. Ini saya membaca luar biasa sampai apa ya dalam hati saya, kok bisa seperti itu ini ya. Beliau Bapak Dr. Udi Samanhudi, dia menyelesaikan program doktornya dalam bidang TESOL and Applied Linguistics di Queen Universitas Belfast. Ini perguruan tinggi di Inggris Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu putra-putra putrinya nanti atau di antara kita nanti ada yang ikuti jejak seperti Pak Dokter ini. Beliau saat ini menjadi dosen PNS di jurusan pendidikan bahasa Inggris dan saat ini juga diamanai sebagai kepala kantor kerjasama internasional
Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Banten. Ya. Selain terlibat sebagai instruktur dalam program guru penggerak, beliau juga aktif sebagai fasilitator untuk pelatihan penelitian tindakan kelas. Nah ini alhamdulillah ini Bapak dan Ibu yang nanti bisa ngangsu kawruh ataupun ingin minta berbagi ilmunya Pak Dokter bisa ini PTK yang menjadi Insyaallah Pak. ya gitu Pak. PTK itu yang Bapak-bapak Ibu yang kadang menjadi momok, tapi ini merupakan tuntutan, tapi insya Allah ada pencerahan nanti bisa dipelajari. Kemudian juga sebagai pembelajaran aktif yang diselenggarakan di tingkat lokal maupun nasional melalui program USAID Indonesia. Saat ini bersama tim dari University of East Anglia England dan Queen University Belfast, beliau terlibat sebagai tim peneliti, luar biasa ini. Tim peneliti dalam program penelitian internasional terkait pengembangan virtual education dalam bidang language, interculturality and technology yang didanai oleh British Council sampai 2026 mendatang. Luar biasa ini. Berarti masih 5 tahun ke depan. Rezeki Pak. Mesti PR. Iya Pak Udi PR-nya, tapi mudah-mudahan rezeki mengalir yang luar biasa. Allahumma Amin. Oke Bapak dan Ibu, itu riwayat singkat pengalaman ya, pengalaman karirnya. Tapi secara pribadi nanti barangkali Pak bisa dilanjutkan sendiri Pak Udi. Dan jatah waktu pada sore hari ini itu minimal 1,5. Tapi nanti jika banyak hal-hal yang perlu disampaikan, saya yakin disampaikan banyak hal karena teman-teman ini Pak Udi, CGP ini mempelajari nilai-nilai dan peran ini hal yang baru. Trik dan strateginya seperti apa nanti mohon pencerahannya agar nanti setelahnya menuju ke 9 bulan ini teman-teman CGP itu akan betul-betul diharapkan pemerintah tercapai. CGP menjadi guru penggerak ya, menjadi GP yang luar biasa. Kalau saya kata-kata luar biasa itu segala-galanya terangkum dalam benak pikirnya dan kondisinya, gregetnya, semangatnya, ya pokoknya ada pada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah ini. Iya kan tidak semuanya mendapatkan peluang seperti ini ya. Ya makanya Bapak Ibu yang sudah tergabung ini terutama malah Sleman ini Pak. Ini Sleman ini hebat ini. Bisa 3 fasilitas membaik, ada 70-an CGP, kalau semuanya satu kesepahaman, satu langkah, insya Allah Sleman menjadi kota pelajar yang betul-betul didambakan di nasional Pak ini. Mudah-mudahan ini. Saya yang yang di Banyumas, tapi mengagumi bahwa Jogja adalah kota pelajar yang betul-betul ditiru oleh kita semuanya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita simak elaborasi pemahaman nilai-nilai dan peran guru penggerak dari narasumber kita. Dan nanti Bapak dan Ibu pada saat beliau Bapak Udi menyampaikan agar tidak terjadi suara denging-denging yang mengganggu suasana, mohon izin untuk di-mute-kan dulu ya Bapak dan Ibu sehingga nanti suasananya tenang. Dan nanti pada saat sesi diskusi ataupun pertanyaan nanti kita buka ya. Dan mohon izin Pak Udi, ternyata teman-teman CGP itu nyikapi di LMS itu benar-benar kirim pertanyaan itu, wah kalau dibukukan ini kayak banyak Pak ya. Kayak membuat cerpen ataupun novel Pak ya. Tapi novel ilmiah gitu. Nanti mohon berkenan untuk Bapak kalau ada sisa waktu nanti untuk ini Ya, insya Allah. ya di kelompok kami saya nge-share pakai Google Form jadi semuanya bisa masuk. Ada 20-an pertanyaan tapi satu orang bisa sampai lebih dari. Mudah-mudahan yang lain juga begitu di kelompok di tempat kelas 75 sama 76 sehingga nanti bisa secara langsung bisa sampaikan melalui resen ataupun melalui di chat ya Bapak ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu sebagai pengantar saya pada sore hari ini. Untuk seterusnya waktu kurang lebih ya mungkin nanti diatur aja Pak Udi. Yang penting 5 jam Pak ya? Siap 5 jam. Siap luar biasa. Tadi di kelas 11 1,5 jam berasa kejar-kejaran ternyata Pak. Jadi saya bilang kayaknya. Ya oke, singkat saja dari saya cukup itu saja.
waktu sepenuhnya saya serahkan kepada beliau Bapak Dr. Udi Samanhudi. Ya, kita sambut bersama Bapak Iya, dan Ibu CGP. Beliau adalah orang yang energik luar biasa. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami Bapak Ibu. Pak Udi, monggo waktu saya serahkan. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Monggo. Ya, nggih, matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang paling energik di sini nih justru Pak Slamet deh, Pak. Bapak ini luar biasa energiknya ya di jam segini, Masya Allah ya. Saya sudah umur 56, Pak. Dengan energi yang luar biasa. Iya, Pak. itu Mantap. pokoknya semangat, motivasi, Pak. Umur seberapapun bukan jadi kendala. Siap, Pak. Iya, betul. Ya, harus merasa Jadi kalau dengan Bapak Ibu guru dari Jogja nih, saya berasa kembali lesehan loh, Bu, di depan UNY, Pak. Jadi saya sangat mengenal Jogja luar biasa karena 4 tahun menyelesaikan studi di pendidikan bahasa Inggris di UNY. Jadi hawa-hawa Jogja itu masih melekat ya. Dan Juni kemarin pun dari sana, dari Jogja. Jadi masih hawa-hawa Jogja masih kuat lah nempel di saya nih ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah berkenan hadir di sesi elaborasi di sore hari ini. Mudah-mudahan cukup energi yang dimiliki Bapak Ibu. Kalau haus silahkan sambil minum, kalau lapar ngumpet dikit sambil makan boleh Bu Pak ya. Saya sangat paham di jam-jam segini kita sudah beda gitu. Tantangan untuk belajarnya pasti jauh lebih besar ya. Jadi santai saja. Mohon izin Bapak Ibu saya untuk share screen. Oke, sebentar. Biar terlihat semua tidak apa-apa. Nah, Bapak Ibu mohon izin apakah di screen Bapak dan Ibu sudah sama dengan di screen saya dan sedang proses Bapak. Guru penggerak ya? Oke, siap. Oke, siap. Baik, tak kenal maka tak sayang. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Slamet, agak malu sih saya mendengarnya ya, kayak berlebihan gitu. Tapi ya sudahlah, untuk urusan profesionalisme saya tulis saja, saya kirim ke Pak Slamet gitu. Bukan untuk menunjukkan siapa saya dan sebagainya, tapi hanya untuk mungkin mudah-mudahan bisa memotivasi juga. Iya, masih Nah, Bapak dan Ibu, untuk memulai sesi ini saya mungkin karena waktu juga sangat terbatas ingin berkenalan Bapak dan Ibu. Mungkin 3 sampai 5 untuk berkenalan secara langsung. Silakan unmute, kemudian siapa nama Bapak dan Ibu, mengajar di mana dan sebagainya, dan sisanya mungkin Bapak dan Ibu bisa tuliskan langsung di chat box ya. Oke, kita sesi perkenalan dulu. Mohon izin Bapak Ibu, silahkan saya undang 3 maksimal. Bu Anissa dulu nih, udah langsung. Bu Anissa silahkan Bu. Iya, selamat sore Bapak dan Ibu semua. Selamat sore. Saya Anissa Saraswati, CGP dari Kabupaten Sleman, SD Negeri Catur Tunggal 1. Saya tinggal di rumah dinas sekolah. Makasih Bu Anissa. Catur Tunggal, terima kasih banyak Bu. Iya. Dekat UNY Pak. Dekat UNY betul, dekat UI ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Anissa, terima kasih banyak. Selain Bu Anissa mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silakan. Saya Pak. Oh ya, silakan Bu. Sebelumnya assalamualaikum. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Udin dan Bapak Ibu semua, Pak Slamet. Perkenalkan, nama saya Bu Kristina Ernawati, biasa dipanggil dengan Bu Erna. Saya mengajar di SD Negeri Deresan. Rumah saya di Karangmalang, Blok B 15. Mungkin Bapak nggak asing ya? Iya, saya pas di situ Bu. Blok berapa Pak? C18 kalau nggak salah Bu. C18. Saya Blok B Pak. Oke. Ternyata ya Pak. Mungkin itu perkenalan kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Kristina. Satu lagi mungkin dari Bapak guru yang hadir di sini, boleh Pak? Enggak. Ya, sudah ada juga di chat box beberapa sudah memperkenalkan diri. Ada Ibu Misdawati. Ibu Misdawati ya. Beliau izin mematikan video. Ada Bu Yuli di sini dari SMA Negeri 1 Segan. Oke, mengajar kimia.
Wow, sekitar 21 tahun. Wah, ini senior saya. Baik, Bu Erni juga ada di sini, kemudian Ibu Subaiah juga ya. Ada yang lain yang mungkin berkenan untuk menyalakan atau meng-on-kan mikrofon dan singkat saja berkenalan ya Pak. Ya, silakan Pak Danang. Oke. Perkenalkan, saya Danang Setiatmaka, pengajar IPA SMP Negeri 3 Ngaglik. Kebetulan kita satu alma mater, Pak. Beda jenjang saja. Saya cuma sampai S1 saja. Semoga bisa mengikuti jejak Bapak Budi. Amin, amin, amin Pak, amin. Saya doakan. Amin. Ya, Pak Danang, terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, sama-sama. Terima kasih yang sudah menuliskan di chat box ya. Termasuk di sini ada Bu Sulistia, Bu Anggri, dan Pak Sigit, dan yang lain, Pak Luhur Budi Wibowo, Bu Jamiatun, dan sebagainya. Bu Ismunarni ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi, kita akan mengupas apa yang Bapak dan Ibu sudah sebetulnya pelajari dan pahami ya. Jadi kalau kita bicara elaborasi, berarti kita sedang berbicara tentang menjelaskan. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan banyak berdiskusi dalam 1,5 jam ke depan, apa-apa yang sudah dipahami tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Bicara elaborasi, kita juga berarti bicara sharing. Jadi apa yang sudah Ibu pahami, silahkan di-share, silahkan jangan ragu-ragu dibagi ke Bapak Ibu guru yang lain untuk sama-sama kita pahami secara lebih mendalam. Ya, dan ingat bahwa di sesi elaborasi ada fungsi untuk mengevaluasi. Jadi kalau menurut Bapak dan Ibu ada hal yang masih perlu untuk diperbaiki, silahkan diberikan sarannya atau komentarnya di forum, baik tertulis maupun secara lisan, sangat tidak masalah. Nah, masih di slide yang sama Bapak dan Ibu, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Oke, saya akan meminta Bapak dan Ibu di tahap pertama setelah perkenalan menulis keywords atau kata kunci yang menurut Bapak Ibu mewakili judul atau topik kita di sore ini ya, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Apa sih yang menurut Bapak dan Ibu akan kita bahas ya ketika membaca nilai-nilai dan peran guru penggerak? Boleh langsung dituliskan di chat box, kemudian nanti kita konfirmasi dengan apa yang betul-betul terjadi dan didiskusikan bersama ya Bapak Ibu. Silakan tuliskan keywords, boleh 3, boleh 5, boleh 1, bebas, yang menurut Bapak dan Ibu akan betul-betul kita diskusikan. Saya sambil memantau kolom chat-nya. Oke, silakan Bapak Ibu. Keyword, kata kunci yang kira-kira mewakili judul di slide tadi. Budaya positif, oke. Nilai peran guru penggerak, oke. Kolaborasi, siap. Mandiri dan merdeka, oke. Mewujudkan merdeka belajar, menggerakkan, berpihak pada murid, sinergi, reflektif, mandiri, inovatif, oke. Merdeka belajar, oke. Teladan dan terampil berkompeten, oke. Lagi nih, peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran, berpihak pada murid, reflektif, oke. Banyak sekali ya. Jadi keyword-keyword ini saat ini pada saat Bapak dan Ibu membaca, silahkan sambil di-scroll ya, boleh ke atas, boleh langsung ke bawah. Kata-kata kunci yang Bapak dan Ibu tuliskan di sini sedikit banyak menggambarkan pemahaman Bapak Ibu tentang topiknya ya. Jadi kalau sudah mampu menuliskan peran guru penggerak, nilai guru yang inovatif, berarti Bapak Ibu sebetulnya sudah sangat paham. Ya, oleh karena itu kita elaborasikan pemahaman Bapak dan Ibu di sesi kita di sore hari ini ya. Pembelajaran yang merdeka. Good. Baik, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu, itu cerminan dari apa-apa yang Bapak dan Ibu sudah pahami ya terkait dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sekali lagi bersiap-siap karena saya akan selalu meminta di slide-slide tertentu suara dari Bapak dan Ibu ya. Silahkan berkomentar, silahkan memberikan masukan, silahkan menjabarkan apapun yang sudah dipahami. Oke. Siap. Baik, ini dia capaian umum yang ingin kita capai ya Bapak dan Ibu. Ada kata mengartikulasikan, sudah sangat jelas. Jadi sekali lagi saya tekankan, di sini Bapak dan Ibu tidak akan hanya mendengarkan apa yang saya utarakan, tapi
akan justru lebih banyak mengartikulasikan apa-apa yang sudah Ibu dan Bapak pahami ya tentang nilai-nilai dan guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. PR kita di guru penggerak adalah bagaimana kita tahu dan sadar betul bahwa menjadi guru penggerak itu penting dan memaknai karakteristik guru penggerak itu penting sehingga ke depan kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab yang sangat mulia yaitu mewujudkan profil pelajar yang Pancasilais. Gitu. Kemudian memahami dan menunjukkan kesediaan untuk mempraktikkan peran dan nilai guru pengajar. Capaian khusus bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu. Di yang ketiga ada proses yang menurut saya sangat penting ketika Ibu dan Bapak nanti saya minta untuk menyimpulkan berdasarkan dari pengalaman dan aksi yang selama ini dilakukan tentang konsep guru penggerak secara umum. Menurut saya ini sangat penting karena Bapak dan Ibu harus menginternalisasi, memaknai konsep dasar atau nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ya. Ini capaian khususnya bisa sambil dibaca sekilas ya, dan yang paling penting bisa dilihat di poin 1 ya, bahwa Ibu dan Bapak juga akan diarahkan untuk memaknai emosi dan fungsi atau peran dari otak manusia ya, otak kita nih. Dan ternyata pemahaman kita walaupun bukan guru biologi nih, pemahaman kita tentang otak, bagaimana otak bekerja dan sebagainya akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara kita mengajar atau mendesain sebuah proses pembelajaran di kelas kita ke depan. Oke, siap-siap di slide berikutnya saya akan mulai diskusi ya. Perlahan silakan dibaca Bapak Ibu. Guru penggerak secara sadar ini ya, di situ sudah cetak tebal, secara sadar menguatkan profil pelajar Pancasila dan nilai peran guru penggerak dalam dirinya demi menumbuhkan, ini yang juga sangat penting menurut saya, profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Jadi kita sadar bahwa kita sebagai guru penggerak memiliki karakteristik sebagai guru yang memotivasi misalkan, dan ini kita bantu tumbuh kembangkan juga pada diri siswa kita. Oke, pelan-pelan dibaca kembali silahkan. Oke, pelan-pelan. Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan mulai membuka obrolan. Saya mulai ngobrol nih dengan Bapak dan Ibu ya. Saya tidak mau mendominasi, saya ingin Bapak dan Ibu yang mendominasi. Kembali ke Ki Hajar Dewantara 1936 ya. Wah, ini udah lama sekali. Ada tujuan pembelajaran yang cukup mulia di sini. Yang mungkin kalau tidak kita internalisasi dengan baik, kita gagal paham. Oke. Dalam waktu 1-2 menit, Bapak dan Ibu, silahkan diserap, dibaca, difikirkan, ya. Kemudian setelah itu silahkan disampaikan apa yang Bapak dan Ibu maknai dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang Bapak dan Ibu lihat di slide ini ya, di screen masing-masing. Oke, saya akan langsung buka forum diskusi. Monggo Bapak dan Ibu silakan dituliskan, boleh, atau raise your hand, kemudian mohon maaf Bu, kemudian disampaikan secara lisan, silahkan. Ya, Bu Yuli sudah hadir, silahkan Bu. Terima kasih Bapak. Mohon maaf monggo. saya tidak menyalakan kamera karena jaringannya sore ini kebetulan begitu bagus. Boten nopo-nopo. Guru itu menurut Ki Hajar Dewantara yang saya baca dan saya mungkin pahami ya, mungkin nanti kalau salah bisa dibenarkan dan diluruskan. Dia adalah sebagai penuntun anak-anaknya di sekolah ya, tapi harus berdasarkan 2 kriteria, yakni kodrat alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kodrat zaman, yakni menyesuaikan kehidupan saat ini. Nah, di kodrat alam sendiri, anak-anak itu ditakdirkan memiliki jiwa yang berbeda-beda, potensi yang beraneka ragam.
Nah, dari situlah guru harus bisa memilah potensi masing-masing anak untuk kemudian dikembangkan dalam pembelajaran tanpa mendiskreditkan satu atau dua anak yang mungkin tanda kutip dia tertinggal di kelas misalnya. Nah, untuk kodrat zaman itu kita harus mampu menjadi fasilitator di kelas kita, artinya memberi kesempatan seluas-luasnya untuk anak-anak dapat berkolaborasi, karena kita hanya fasilitator, bukan sebagai sumber utama dalam pembelajaran di kelas, sehingga kita harus mampu memiliki kemampuan teknologi untuk dapat kita terapkan di kelas kita agar supaya anak-anak yang tadinya tidak aktif akan menjadi aktif. Jadi kita beri kesempatan, mungkin di kelas, mungkin bisa di kelas yang offline itu ketika kita beri kesempatan silahkan siapa yang mau maju, 1-2 anak yang memang sudah terbiasa dan memang sudah aktif di kelas itu langsung maju gitu ya. Sementara anak-anak yang tidak aktif karena sudah keduluan, ya sudah, artinya dia akan minder gitu. Tetapi dengan online ini justru terbuka kesempatan luas untuk anak-anak bisa berkreasi, ya, untuk berkolaborasi belajar bersama, misalnya menggunakan kolaborasi Google Sites, Google Slide, Jamboard. Nah, di kelas bisa dilakukan bersama-sama karena siapapun bisa menuangkan ide dan pikirannya di situ. Terima kasih. Wow, oke. Ini yang namanya elaborasi pemahaman ya. Jadi Bu Yuli sudah betul-betul paham tentang apa yang ada di balik statement yang tadi kita sama-sama baca ya, tentang tujuan pendidikan menurut Ajar Dewantara. Oke, kita kembali ke konsep kodrat alam dan kodrat zaman ya, bahwa anak-anak memang punya minat yang berbeda, punya interest yang juga beragam, dan kita sebagai guru harus berperan sebagai fasilitator. Ya, bahkan tidak menjadi sumber ilmu tunggal yang seolah-olah dewa tahu segala hal gitu, yang oke, siswa silahkan dengarkan, murid-murid silahkan dengarkan saya, tidak ya. Tapi kita sebagai fasilitator, sebagai rekanan mereka dalam proses belajar. Menarik, terima kasih Bu Yuli. Ada lagi yang ingin secara lisan, saya lihat di sini di kolom juga sudah banyak yang menuliskan. Sebelum saya ke kolom, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin secara langsung menyampaikan, silakan. Ya, Bu Supartia, silakan Bu, monggo. Terima kasih. Menurut saya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sesuai dengan pemahaman saya bahwa pendidikan adalah sebuah usaha. Jadi usaha itu sebuah kegiatan yang tidak pernah berhenti dan akan berkembang terus dalam rangka usaha untuk mencapai kebahagiaan anak, keselamatan anak. Jadi pendidikan itu semua untuk kepentingan anak. Guru hanya memberikan tuntunan, tidak mengekang anak, tidak memberikan intervensi dalam pembelajarannya, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengkonstruksi pemahaman sendiri, menemukan diri. Itu, dan tidak mendikte, sehingga anak diberi kebebasan namun terarah agar tidak mengalami penyimpangan. Jadi pendidikan ini diusahakan untuk menguatkan potensi anak yang sudah dibawa sejak lahir agar potensi tersebut mendominasi pada diri anak. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, ya. Wah, Bu, terima kasih banyak. Itu jiwa dari apa yang tadi kita sama-sama baca ya. Jiwa itu berarti ruh dari statement yang tadi kita baca. Guru sebagai penuntun, ya betul, ada banyak keberagaman di dalam kelas-kelas yang kita ajar, dan bagaimana caranya kita membantu menuntun mereka, ya, sehingga mereka menemukan potensi terbaiknya. Bahkan tadi di kelas sebelumnya ada yang juga cukup menarik ketika seorang guru itu difungsikan sebagai jembatan antara siswa dengan orang tuanya. Karena mungkin orang tuanya karena kesibukannya atau karena kurang peduli, bukan kurang peduli ya, tapi mungkin kurang terperhatikan potensi anak yang dimiliki itu tidak tereksplor dengan baik di rumah. Kemudian guru menjadi jembatan yang menginformasikan potensi-potensi tersebut. Dan itu menurut saya amat luar biasa. Ya, sehingga orang tua akan menjadi lebih sadar bahwa anaknya punya potensi tertentu yang harus dibantu untuk dikembangkan juga oleh orang tua tentunya. Satu lagi Bapak Ibu sebelum ke chat box, mungkin ada yang tertarik untuk
raise hand and then berbagi secara langsung? Tidak ada? Oke. Kita lihat di chat box Bapak Ibu atau di kolom di sini sudah banyak sekali suara-suara ya yang mencoba mengambil intisari dari tujuan pendidikan berdasarkan apa yang tadi kita sama-sama baca dari Ki Hajar Dewantara. Ya, Bu Ika misalkan, pendidik itu menuntun, ya sama ya tadi dengan Bu Supertilah, menuntun anak sesuai kodrat alamnya dan mengembangkan atau memfasilitasi sesuai kodrat zaman sehingga anak dapat belajar secara maksimal dengan bahagia tanpa tuntutan. Oke, yang harus digarisbawahi adalah bahagia, betul ya. Banyak anak yang terlihat happy di kelas tapi sebetulnya tidak ya. Nah itu tanggung jawab kita juga. Ada Bu Ari Fitri Utami, guru bertugas menuntun bukan menuntut. Nah ini menarik sekali ya. Guru bertugas menuntun bukan menuntut, memanusiakan agar bahagia dan hasil berperan sesuai kodratnya. Ini kalau kita sudah sampai di titik ini, kita adalah guru penggerak yang luar biasa ya. Bu Sri Wahyuni, artinya pendidikan itu harus bisa menjadi pamong yang menuntun anak sesuai dengan perkembangan usianya. Ini juga hampir sama intinya. Esensinya bahwa guru harus berperan sebagai penuntun, ya, tidak sebagai pendikte. Oke. Dan yang lain tidak akan saya sebut bacakan satu persatu karena waktu yang cukup terbatas. Tapi yang jelas ini menjadi acuan ya bagi saya secara pribadi untuk melihat seberapa paham Bapak dan Ibu tentang tujuan pendidikan yang tadi dikemukakan oleh maha guru kita ya, soko guru kita Ki Hajar Dewantara. Terima kasih banyak Pak Luhur, Bu Imas dan yang lain. Ini luar biasa. Oke. Baik, saya kembali ke slide Bapak Ibu. Kita mau sedikit bercanda nih ya. Ini agak serius nih. Nah, ini kita agak sedikit bercanda nih, main-main di matematik setelah ini ya. Jadi manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kalau kita sebagai guru sudah mampu mengantarkan siswa menjadi seorang pribadi yang merdeka atau punya mindset bahwa merdeka sebagai manusia itu penting, ya, artinya mereka punya potensi, kemudian dengan potensinya mereka hidup, ya, dan mendapatkan penghidupan, dan kita berperan dalam proses mengarahkan mereka sampai titik itu, maka bisa kita katakan bahwa kita adalah sosok guru penggerak yang berhasil. Baik, merdeka, belajar, merdeka, ya. Jadi esensi dari proses belajar adalah bagaimana siswa merasa merdeka pada saat belajar dan bagaimana pada akhirnya mereka merdeka sebagai seorang manusia. Ya, artinya mereka tahu bahwa mereka punya potensi, mereka sudah diarahkan dengan baik oleh guru dan orang tuanya, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak bergantung pada orang lain. Itu menurut saya hal yang sangat esensial dan merupakan ruh dari pendidikan itu sendiri. Nah, ini dia yang saya tadi maksudkan. Kita ke kuis matematika, mungkin sudah pernah lihat juga di modul ya. Atau kalau belum sempat baca atau tidak menemukan di modul, Bapak dan Ibu menemukannya di sini. Nanti ada kaitannya dengan slide berikutnya. Kita ke kuis matematika, saya punya pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaannya didesain oleh tim ya, ada Pak Aditya yang luar biasa ini. Keren banget nih kolega saya. Ada harga total ayam bakar dan nasi. Katanya sih 21.000, Mbak, Bu. Ya. Sekarang, jika harga ayam bakarnya 15.000, lebih mahal daripada nasi, berapa harga nasi? 2.000. Oke, boleh langsung dijawab. 3.000. Oke, ada yang bilang 3.000. Saya catat. Yang lain? Ada lagi? 6.000. 6.000. Oke. Ada lagi? Ada yang 1.000? 5.000. 5.000. Oke. Ya. Ada di harga yang lain? 1.000? 6.000. Oke, 6.000. Siap. Di sini saya tidak akan mengatakan benar salah, oke? Fokus saya atau fokus kami adalah bagaimana Ibu dan Bapak merespon pertanyaan ini. Sekali lagi, fokus Bapak dan Ibu adalah
bagaimana Bapak dan Ibu merespon pertanyaan ini sebagai sebuah stimulus. Itu yang ditekankan, bukan jawabannya, ya, bukan benar dan salahnya. Oke. Udah ya, tadi sudah dijawab. Nah, kira-kira berapa jawabannya? Kalau dilihat jawabannya ternyata 3.000. Ya. Dari mana 3.000? Nah, saya juga bukan ahli ya. Ini sudah saya dapat hasil ini terima beres gitu dari tim. Ini hasil proses perjalanan untuk sampai ke 3.000. Oke. Sampai titik ini, saya akan kembali ke sesi diskusi. Bapak dan Ibu, ketika menjawab 3.000 atau 6.000, kira-kira apa yang mendorong Bapak dan Ibu untuk langsung menjawab 3.000 atau 6.000? Ya, Bu Anissa silakan. Ya, di situ kan ada soal di mana harga nasi dan ayam 21.000. Kemudian disampaikan kalau 15.000 itu selisihnya antara ayam dan nasi. Maka kita hitung nasinya itu 2. Jadi nasi plus ayam tambah nasi lagi jadinya 21.000. Jadi nanti ini apa namanya dari 21.000 itu kita kurangkan dengan harga selisih 15.000, kemudian dibagi 2 ketemu nasi. Oke, menarik. Baik, terima kasih Bu Anissa. Ini akan mengantarkan kita pada pembahasan nanti tentang slow thinking dan fast thinking yang kita kaitkan dengan fungsi dan peran otak. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kenapa menjawab 6.000 atau kenapa menjawab 5.000? Apa dasar dari jawaban tersebut? Bu Jamiatun silahkan. Kalau dasar saya karena saya untuk hal matematika kan kurang begitu pandai. Tetapi dari melihat data, terus otak saya menganalisis secara gampang saja bahwa 21.000 dikurangi 15.000 ketemunya 6.000. Itu dasar yang paling sederhana yang ada di dalam pikiran saya ketika ketemu data yang seperti itu, karena untuk saya sendiri kurang begitu menguasai untuk soal matematika. Maaf, ini kamera saya mati. Baik, terima kasih Bu. Ya, intinya saya tidak akan fokus di benar salahnya ya, tapi saya ingin tahu bagaimana proses untuk sampai pada angka tersebut ya, angka 5.000, 3.000 maupun 6.000. Oke, baik. Ada lagi yang ingin mengatakan sesuatu terkait dengan jawaban Bapak dan Ibu tadi? Kita lihat apakah di chat box ada. Oke, ada 5.000, 3.000, 3.000 juga ya Bu Ika. Oke. Pak Danang 3.000, Bu Evi juga sama. Yang lain ada yang 6.000. Oke. Apa ya di balik ini semua kira-kira ada apa Bapak Ibu? Apa yang ingin ditekankan di sini atau yang ingin disampaikan? Mungkin proses berpikir. Oke, proses berpikir yang seperti apa maksudnya Bu? Yang bagaimana? Jadi di dalam kita mengajar itu yang kita hargai adalah ketika anak itu berupaya merespon apa yang kita berikan. Jadi respon dari anak itu seperti apapun, istilahnya kita tidak menilai benar salahnya, tetapi sebagai upaya bahwa dia ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya. Oke, jadi fokus Ibu adalah proses berpikir siswa. Ya. Kita belum berbicara tentang benar salah dari jawabannya, tapi mengapresiasi proses berpikir yang dilakukan oleh siswa. Oke, menarik. Baik, Bapak dan Ibu, di balik layar ya, ketika kita berbicara tentang respon atau apapun istilahnya, ada respon, ada reaksi, kita sebetulnya sedang berbicara pentingnya memaknai atau memahami fungsi dan kerja otak kita. Dari awal saya bilang kita bukan guru biologi, saya bukan orang biologi juga gitu, tapi SMA memang pernah dapat ya. Dan ternyata semakin kita memahami bagaimana otak bekerja, kita semakin tahu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru,
ya, terutama ketika kita mendesain pembelajaran atau melaksanakan kegiatan pembelajaran. Oke. Untuk menjadikan ini sebagai sebuah pengetahuan tentu penting, tapi menjadikan ini sebagai bagian dari proses desain pembelajaran yang kita buat atau yang kita lakukan itu ternyata jauh lebih penting. Oke. Oke, kita awali bahwa kita perlu pengetahuan tentang fungsi dan peran otak. Kita tahu bahwa otak itu punya bagian masing-masing, tapi tidak berhenti pada titik itu. Kita harus mampu memaknai dan membawa pengetahuan ini ke level yang lebih aplikatif, yaitu bagaimana memfungsikannya di dalam desain pembelajaran yang kita buat, ya, atau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Ternyata kalau Bapak dan Ibu lihat, di kepala ini ada beberapa bagian penting ya, ada otak primata juga yang kaitannya dengan gerak kompleks, menggunakan alat dan sebagainya, ada otak reptil ya untuk bertahan hidup, ada otak mamalia ya, dan ternyata ada juga yang sisi homo sapiensnya gitu, membangun manusia yang bijaksana, ternyata ada porsinya gitu, ada peran otak di sana. Dan ini sekali lagi tidak hanya untuk kita ketahui, tapi betul-betul untuk kita bawa pada saat kita mendesain sebuah proses pembelajaran. Kita akan diskusikan lebih lanjut nanti. Nah, kita lihat di sini. Saya akan selesaikan dulu. Yang Bapak lagi. Kalau kita lihat, ada dua sistem berpikir di sini. Ada thinking fast, kemudian nanti yang akan kita elaborasi lagi adalah thinking slow. Ya, ternyata ini merupakan bagian dari cara bagaimana otak kita bekerja. Ya, kalau kita berbicara tentang thinking fast, kita bicara tentang aksi yang kemudian langsung direspon dengan reaksi. Berbeda dengan sistem thinking slow, berpikir lambat, Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat jalurnya, aksi, reaksi, kemudian respon. Ya, jadi ada yang lebih di sini, yaitu respon. Nah, kalau kita bicara tentang guru penggerak, sebetulnya ada agenda dari kami, ya, untuk Bapak dan Ibu melihat lebih detail tentang peran dari berpikir lambat, manfaat dari berpikir lambat, dan membudayakan berpikir lambat. Kami tidak sedang berbicara bahwa berpikir cepat tidak bagus atau jangan pernah melakukan proses berpikir cepat, tidak. Yang kami ingin sampaikan adalah bahwa mengetahui manfaat dari thinking slow, kemudian mencoba mempraktekannya, itu akan jauh lebih banyak manfaat positifnya ketimbang praktek dari berpikir cepat. Oke, pertanyaan saya sekarang adalah, kapan kita harus menerapkan proses berpikir cepat, dan jika perlu, kapan sebetulnya thinking fast ini perlu kita lakukan? Ya, kita kembali buka ruang diskusi Bapak dan Ibu. Sekali lagi karena ini sesi elaborasi, kami ingin memancing lebih banyak pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan modul yang sedang kita bahas di sesi ini. Ya, silakan jawab. Pertanyaan saya sekali lagi adalah, kapan sebetulnya thinking slow ini baik kita gunakan, dan bagaimana dengan thinking fast? Seberapa penting dan kapan kira-kira thinking fast ini perlu juga kita praktekkan? Itu pertanyaan untuk kita diskusikan, Bapak dan Ibu. Silakan raise your hand, kemudian kita sama-sama diskusikan ya. Bu Widyawati, silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya akan mencoba menjawab. Untuk thinking fast ya, itu sangat penting diajarkan kepada siswa ketika berada dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan bahaya itu memang kita harus bisa berpikir cepat. Kemudian untuk yang berpikir lambat itu digunakan ketika ada suatu permasalahan. Di situ anak dibimbing untuk bisa membuat the right decision atau keputusan yang tepat, seperti itu. Oke. Jadi Bu Widya sepakat ya, baik thinking fast and slow thinking itu sebetulnya memiliki peran masing-masing dan tetap
harus juga diperhatikan ya dalam kehidupan sehari-hari siswa maupun kita sebagai seorang guru. Siap, menarik. Terima kasih Bu Widya. Yang lain silahkan. Ada sudah banyak di kolom juga ya, nanti saya akan tengok dan bacakan. Tapi sebelumnya kita lanjut dengan yang sudah raise. Bu Eni mungkin silahkan Bu, sebelum nanti ke Pak Muhammad dan Bu Jamiatun ya. Monggo, Bu Eni. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan Bapak, saya Eni Estuti dari SMP Negeri 1 Ngaglik, Sleman. Rumah saya dekat Stadion Maguwo Harjo. Langsung saja Bapak, terkait dengan berpikir cepat, saya sepakat bahwa berpikir cepat tetap dibutuhkan dalam kondisi darurat. Sehingga anak kita latih untuk bisa tetap berpikir jernih dan juga tepat. Jadi cepat dan tepat. Karena kami seperti misalnya SMP 1 Ngaglik itu dekat dengan Merapi, sehingga ada zona bahaya bagi kami, sehingga kami harus kadang-kadang memutuskan untuk bisa segera melakukan evakuasi terhadap anak-anak. Dan anak-anak juga harus segera bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri. Itu penting untuk berpikir cepat. Kemudian untuk berpikir lambatnya, itu juga kita perlukan di dalam kita menjadi manusia yang bijaksana untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Karena dengan bijaksana itu, kita bisa lebih teliti menganalisis sebuah masalah, kemudian memberikan solusi, bukan hanya satu solusi, tetapi berbagai solusi. Mengajarkan kepada anak untuk satu masalah itu bisa diselesaikan dari berbagai solusi sesuai dengan kemampuan dan kekuatan mereka masing-masing. Karena seperti kita tahu bahwa anak itu memiliki kodrat yang berbeda-beda, sehingga kita pun harus menciptakan pola bijaksana di dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini dibutuhkan proses yang agak lambat untuk bisa menganalisis sehingga nanti tujuan itu bisa tercapai. Demikian Bapak, terima kasih. Oke, siap. Baik, menarik Bu Eni. Jadi tetap ya bahwa kedua jenis berpikir ini memang sangat perlu dan siswa juga perlu tahu bahwa ada dua jenis thinking atau berpikir, ada berpikir cepat dan berpikir lambat. Dan kapan keduanya digunakan itu juga perlu kita arahkan atau perlu kita beritahu kepada siswa kita ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Eni. Yang lain Pak Muhammad Lilin. Ya, Pak Muhammad silakan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Lilin dari Sleman. Iya Pak, monggo Pak. Untuk cara berpikir cepat, ya, cara berpikir cepat itu dibutuhkan ketika memerlukan ketegasan atau tindakan-tindakan yang sifatnya urgent. Ya. Mungkin kalau seorang pemimpin misalnya ada kondisi penting yang membutuhkan keputusan cepat. Sedangkan kalau slow atau berpikir lambat ini dibutuhkan ketika butuh proses analisis lebih mendalam, jadi lebih butuh tahap-tahap dalam menelaah sesuatu. Jadi terkadang kondisi-kondisi tertentu juga tidak boleh kita terburu-buru mengambil keputusan. Jadi ada kalanya berpikir cepat itu dibutuhkan, tetapi kadang-kadang kita juga tidak boleh bertindak gegabah. Ada proses berpikir lambat yang perlu kita tempuh. Begitu Bapak. Ya. Terima kasih. Ada pengalaman Bapak yang betul-betul membutuhkan slow thinking mungkin yang bisa di-share kepada kami Pak? Sebagai guru ya. Kalau pengalaman saya ketika di kelas ya, ini ada berita tentang
sesuatu ya yang sifatnya negatif ya tentang si murid. Nah, ini kita tidak langsung kemudian menjudge bahwa dia seperti ini seperti itu, tapi kita perlu selidiki dulu atau kita konfirmasi dulu kondisinya seperti itu. Kalau laporan dari teman-temannya si A begini, si A begitu, tetapi guru waktu itu berkunjung ternyata kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia seperti itu. Gitu. Itu untuk mungkin yang tergantung ini tergolong berpikir lambat. Mungkin tidak kita menjustis ini si A ini tukang bolos dan seterusnya, mungkin begitu. Oke, betul, siap. Kalau bisa dibetulkan dibimbing lagi. Oke, siap. Itu pengalaman Bapak ya, yang pada saya itu menerapkan memang berpikir lambat ya. Ya, siap. Makasih ya Pak Muhammad Ilian. Kemudian sekarang Bu Jamiatun, silakan Bu. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Untuk saya setuju dengan pendapatnya Ibu Eni yang dari Perba tadi, bahwa berpikir cepat itu digunakan saat kondisi mendesak. Kondisi mendesak dan kondisi darurat terkait keselamatan, terkait nyawa. Nah, itu kita perlu berpikir cepat, tetapi cepatnya juga tepat. Jadi artinya berdasarkan dengan pengalaman dan wawasan kita itu kalau kita terlatih, anak-anak kita terlatih, maka dia akan bisa berpikir secara tepat dan cepat. Kemudian untuk yang berpikir lambat, itu digunakan kalau menurut saya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu terkait dengan banyak pihak, dengan kepentingan orang banyak, dengan istilahnya bisa juga tidak dengan kepentingan orang banyak. Misalnya kalau untuk pribadi ya itu terkait dengan kepentingan yang jauh ke depan, jangka panjang seperti itu ya. Istilahnya kalau tadi yang berpikir cepat itu untuk mendesak keselamatan, lah ini kalau yang berpikir lambat itu untuk rencana jauh ke depan. Jadi di situ dibutuhkan sebuah kebijaksanaan, sebuah kehati-hatian dalam mengambil sikap. Kira-kira begitu Pak. Oke, menarik. Ini rekap yang luar biasa ya Bu, luar biasa. Oke, jadi intinya kedua jenis cara berpikir tadi, cepat maupun lambat, sangat diperlukan. Pada kondisi tertentu kita memang perlu menekankan pada siswa bahwa berpikir cepat itu penting, tapi jauh lebih penting adalah berpikir lambat, terutama ketika kaitannya dengan kebijakan. Ya, terutama guru-guru mungkin atau kepala sekolah kita secara umum, manusia dewasa yang biasanya perlu memutuskan banyak hal ya, dan berpikir lambat itu ternyata memberikan banyak sekali dampak yang positif ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk suara kritisnya yang luar biasa terkait dengan pentingnya kedua jenis berpikir tadi, baik cepat maupun lambat. Dan di kolom ini juga sudah banyak suara yang cukup luar biasa. Ada Bu Ventin misalkan, berpikir cepat untuk mengatasi masalah yang harus segera diselesaikan, berpikir lambat untuk memikirkan suatu program yang sifatnya jangka panjang. Sepakat. Bu Siti Marlina, cara berpikir cepat itu saat darurat, ya betul, sejalan dengan pemikiran yang sebelumnya ya Bu Pak, yang tadi disampaikan secara lisan, memutuskan cepat dan tepat dan tidak gegabah. Oke, kita bacakan satu lagi. Berpikir cepat ketika kita dalam kondisi darurat, harus bisa memutuskan sesuatu yang cepat dan tepat. Berpikir lambat kita gunakan untuk merancang sesuatu yang membutuhkan pemikiran yang perlu dasar yang kuat, yang perlu pertimbangan sebelum membuat sebuah keputusan. Oke, jadi kalau menurut Bu Erni, butuh yang namanya refleksi ya. Dan itu ada di kegiatan proses berpikir lambat, terutama pada saat kita memutuskan sebuah keputusan yang berimpact cukup besar, tidak hanya buat diri tapi juga untuk orang lain. Baik, ini sebuah pemahaman yang luar biasa Bapak Ibu terkait dengan respon Bapak Ibu untuk dua jenis berpikir tadi ya. Berpikir jangka panjang maupun yang berpikir ini udah jam berapa sih, saya udah mulai ngaco 4:30 ternyata. Berpikir cepat dan berpikir lambat. Oke, baik,
Ini yang tadi sudah kita lewati Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ada agenda dari kami yang intinya bahwa berpikir lambat itu perlu menjadi kebiasaan. Tapi ingat, bukan berarti bahwa berpikir cepat itu tidak penting. Tadi sudah sangat elegan disampaikan oleh Bapak Ibu, dalam kondisi tertentu berpikir cepat itu penting. Ya, termasuk misalnya lokasi sekolah yang ternyata dekat dengan Gunung Merapi, kadang tindakan cepat itu harus segera diambil. Kalau tidak, urusannya dengan nyawa. Ya, artinya siswa perlu tahu bahwa mereka harus dalam situasi tertentu mengambil keputusan cepat. Baik, nah ini beberapa acuan dari agenda yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu. Kenapa kalau kita banding-bandingkan ya, berpikir lambat itu punya banyak sekali impact positifnya. Ya, karena kita ingin fokus kita itu pada hal-hal yang positif. Kalau berpikir cepat itu kan ada stimulus, ada reaksi. Nah, reaksi ini kadang tanpa pemikiran yang jernih, sehingga hasilnya bisa jadi negatif. Hasilnya bisa jadi bukan seperti yang kita mau atau yang seharusnya. Ya, sehingga kalau kita berpikir bahwa oke, hasilnya harus positif, berarti saya harus melalui sebuah proses berpikir yang mungkin jauh lebih lama atau lebih dalam dari yang sebelumnya. Yang tadi kita hanya berpikir langsung jawab, selesai. Ternyata itu menjadi masalah berikutnya. Dan acuan berikutnya ini sangat penting. Ini sangat penting Bapak Ibu, bahwa kita perlu sadar ada unsur emosi pada saat kita mengambil sebuah keputusan. Dan pada saat kita, kalau bahasa kerennya gerusah-gerusu atau buru-buru, biasanya ya impact-nya juga kurang menarik gitu. Hasilnya juga tidak sebagus ketika kita betul-betul melalui proses berpikir yang sistematis. Ya, dan berpikir sistematis ini adanya di proses berpikir lambat atau slow thinking. Ya, sekali lagi, proses berpikir sistematis itu adanya di proses berpikir lambat atau slow thinking dan bukan di fast thinking atau berpikir yang cepat. Ya, berarti ada impact yang lebih positif dengan mengimplementasikan atau menjadikan kebiasaan berpikir lambat sebagai sesuatu yang secara rutin kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu untuk konteks-konteks tertentu ya yang membutuhkan perhatian lebih atau kesadaran lebih pada saat memutuskan. Nah ini nih, saya nggak paham betul nih. Saya ingin dibantu nih. Lampaui mekanisme lawan, lari atau tak bereaksi. Fight or flight or freeze. Jangan terjebak katanya. Kecerdasan emosi. Ada yang bisa bantu saya, Bu, Pak, menjelaskan ini kaitannya dengan slow thinking? Saya butuh bantuan. Saya butuh guru penggerak yang menggerakkan. Oke, ada yang present itu? Oke, silakan Pak. Oh, Bu Sri Wahyuni ya. Oh, ada beberapa nih. Oh ya, Bu Sri Wahyuni. Monggo, Bu. Bu Sri. Maaf, lupa mikrofonnya tertutup. Sudah bisa ditebak. Iya, monggo Bu. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Sri Wahyuni dari SMP 1 Ngaglik, Kabupaten Sleman juga. Iya, Bu. Ya, untuk berpikir lambat itu adalah bagaimana kita bisa usaha yang sadar bagi kita untuk menemukan solusi-solusi dari sebuah permasalahan yang baru kita hadapi. Jadi kalau misalkan kita berpikir berpikir lambat itu juga kita bisa misalkan kita harus melatih diri dengan banyak hal dalam
bisa berpikir lambat itu Bapak. Jadi misalkan dengan mencoba selalu tadi melakukan tindakan reflektif apa yang harus kita lakukan sebelum kita memutuskan suatu keputusan. Menurut saya itu aja dulu. Ya. Oke. Baik, refleksi Bu ya. Iya. Penekanan di situ ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Sri. Saya melihat 3 peserta lain juga mengacungkan tangan. Ada Bu Ika Sugiyarti, kemudian nanti Bu Widya dan Bu Uswato. Bu Ika, silakan Bu. Baik, terima kasih untuk kaitannya dengan flow berpikir tenang begitu. Itu kita pikir tenang itu dibutuhkan untuk menghindari emosi negatif. Jadi ketika kita mengalami suatu kejadian, di situ kan mesti bercampur emosi. Kadang segera menjauh emosi, tetapi kita juga harus berpikir lagi, merefleksi. Ini menimbulkan masalah baru seperti ini. Berpikir lambat itu diperlukan untuk mencapai solusi yang tepat begitu ya. Jadi menghindari emosi negatif gitu saja. Tambahannya yang lain sepakat dengan Bu Sri tadi. Oke. Ya. Ada unsur emosi negatif pada saat kita berpikir cepat dan di berpikir lambat ini bisa direduksi. Itu ya, Bu Ika ya. Ya. Oke, siap. Untuk hasil yang tentu lebih sempurna atau lebih baik. Terima kasih Bu Ika. Bu Widya mungkin, silakan Bu. Yes, terima kasih Bapak. Saya ingin mencoba menyampaikan terkait dengan proses berpikir lambat itu terkait dengan higher order thinking skill ya. Salah satunya adalah critical thinking, di mana anak-anak itu diajak untuk mampu berpikir kritis. Berpikir kritis tidak berarti hanya pandai mengkritik, bukan, tapi bagaimana ketika ada suatu permasalahan mereka bisa mencari solusinya. Pada intinya bahwa proses berpikir lambat ini mengajak anak-anak untuk bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada pada diri mereka sendiri, ada pada orang lain, ada pada lingkungan mereka, baik lingkungan sosial, baik lingkungan alam, dan lain sebagainya. Ada yang tidak beres dan mereka bisa berpikir bagaimana mereka bisa memberikan semacam solusi begitu. Maten Bapak. Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ada proses identifikasi yang mendapatkan ruang lebih banyak ya pada saat kita mempraktekkan berpikir lambat, dan ada keuntungan di situ karena dengan identifikasi yang bagus biasanya hasil analisisnya juga bagus dan keputusan diambil dengan lebih tepat. Oke. Makanya dalam proses action research ya, atau PTK itu ada proses identifikasi yang dilakukan berkali-kali. Itu hanya di stage awal ya Bapak Ibu, untuk sampai pada kesimpulan, oh ini masalahnya dan ini yang harus saya teliti dan ini yang harus saya perbaiki. Mirip-mirip seperti itu ya, karena penelitian juga sama, melatih bagaimana kita berpikir lambat dan sistematis. Ingat, dalam proses berpikir lambat ada proses berpikir secara lebih sistematis ya. Oke, good. Saya agak narik-narik kemana-mana nih ya, maaf. Bu Uswato, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama Pak dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi ketika berpikir lambat, bagaimana kita bisa meredam energi-energi positif seperti itu ya. Apalagi ketika kita sudah berada di lingkungan sekolah seperti itu, selalu ada konflik-konflik seperti itu, atau berapa kondisi yang tidak mengenakan seperti itu, misalnya seperti itu. Jadi butuh energi untuk berpikir lambat biar meredam dulu untuk menyelesaikan segala permasalahan seperti itu. Kemudian untuk berpikir cepat, bagaimana bisa berpikir secara menyelesaikan masalah dengan cepat, permasalahan yang membutuhkan sebuah kreativitas juga seperti itu.
Oke, baik. Siap, sangat menguatkan apa yang sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu sebelumnya ya. Bu Uswatun, terima kasih banyak. Intinya Ibu sepakat bahwa keterampilan berpikir lambat itu juga harus menjadi bagian dari prioritas kita sebagai guru ya. Kita mungkin bisa secara eksplisit mengatakan pada siswa bahwa berpikir lambat itu bukan berarti lambat berpikir. Beda ya antara berpikir lambat dengan lambat berpikir. Dan ketika anak-anak tahu bahwa berpikir lambat itu memberikan mereka kesempatan untuk menghasilkan jawaban lebih baik, mungkin mereka akan jauh lebih mengapresiasi proses berpikir tersebut. Ya, dan sekali lagi ini bagian dari agenda kami di Guru Penggerak bahwa berpikir lambat itu harus menjadi bagian dari proses kita sebagai guru penggerak, dan ini juga harus ditanamkan kepada siswa. Tapi di situasi tertentu betul mereka harus dibuat sadar bahwa berpikir cepat juga sangat diperlukan. Ya, di chat ada Ibu Ventin, ada Bu Suyatmi, ada Bu Erni, ya. Terima kasih banyak untuk kontribusinya Bapak Ibu, bisa sambil dilihat dibaca di situ. Ya. Ini Ibu Inung nih menarik. Kapan harus freeze, fight atau flight? Bisa diputuskan setelah mengukur kekuatan dan kelemahan diri. Sepakat. Jadi ada proses analisis dulu kemampuan kita, baru kita memutuskan apakah fight atau sebaliknya, diam dulu gitu. Menarik. Itu kaitannya dengan bagaimana kita berpikir ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang berpikir lambat, kita tidak sedang berbicara lambat dalam berpikir. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ketika kita berbicara berpikir lambat, kita sebetulnya sedang melatih untuk berpikir lebih sistematis, lebih reflektif, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih baik atau menghasilkan putusan yang jauh lebih baik. Nah, sekarang kita ke sini. Kalau kita lihat di bawah sadar sana, ternyata ada sekitar 88% ya, yang kadang tidak betul-betul kuak, apa ya bahasa yang lain, kuak itu artinya reveal atau identifikasi. Peran alam bawah sadar itu ternyata jauh lebih besar daripada yang di atasnya, yang hanya 20%, yang alam sadarnya. Kenapa kita hanya berfokus yang dari 12% itu di area 12%, sementara yang bawah sadar yang berkontribusi lebih banyak itu betul-betul tidak kita identifikasi atau tidak maksimalkan perannya. Ini hal yang menarik ya, karena ketika kita berbicara tentang membangun karakter, kita berbicara tentang pembiasaan yang kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang melakukan sebuah pembiasaan. Ya, atau dibalik, kita membuat pola ya sehingga nanti di titik tertentu kita tidak sadar bahwa kita ada dalam sebuah rutinitas atau sebuah kebiasaan. Ya, dalam membangun karakter juga ternyata sama. Kita ingin melahirkan sosok pelajar yang Pancasilais, profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Kalau kita hanya memberikan pemahaman kepada mereka, ya, hanya memberikan pengetahuan bahwa menjadi siswa dengan profil Pancasila itu hasilnya akan bagus dan sebagainya terhadap prestasi mereka atau mereka sebagai manusia ya, dengan perilaku positif dan sebagainya, mungkin akan bagus untuk mereka, tapi akan juga cepat luntur pengaruhnya. Kalau kita bangun sebaliknya, kita membangun dari pola kebiasaan, membangun keteladanan, tanpa sadar mereka itu melihat bagaimana kita berperilaku sebagai guru. Ya, yang intinya kita sedang mengarahkan mereka untuk menjadi pribadi dengan profil Pancasila. Ibu Bapak ingat-ingat kembali profil Pancasila atau pelajar Pancasila itu apa saja ya. Nanti kita bisa lihat di sana ada gotong royong, ada apresiatif terhadap budaya yang berbeda dan sebagainya. Dan peran kita di sini membangun lingkungan yang support, yang mendukung mereka untuk menjadi pelajar dengan profil Pancasila. Ya, seperti itu. Nah, kembali ke sini. Saya akan mengundang komentar juga dari Bapak dan Ibu.
Silakan dibaca perlahan, ya, pelan-pelan, kemudian disuarakan. Oke, saya bacakan satu kali, setelah itu saya akan mengundang respon dari Bapak dan Ibu ya. Pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter ya, pikiran atau intelektualitas, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Oke. Sekarang kita gali lebih dalam, apa sih sebetulnya makna di balik rentetan kata yang luar biasa ini. Bapak dan Ibu, silahkan berkomentar, mungkin 2 orang saja, 2 peserta. Raise your hand dan silahkan disampaikan. Ada Bu Eni Estuti, silahkan Bu. Apa ya maksud di balik statement tadi yang kita sama-sama baca? Terima kasih silakan, Bapak. Langsung saja. Menurut saya bahwa pendidikan itu memang merupakan daya upaya untuk yang pertama justru menanamkan budi pekerti dan karakter dulu. Baru berikutnya diikuti oleh pikiran atau intelektualnya. Kenapa? Karena dalam hal ini ketika beberapa kali saya mencermati tuntutan orang tua terhadap anaknya, mereka menginginkan anaknya intelektualnya saja yang hebat, tetapi karakternya agak dikesampingkan. Ternyata itu saya melihat anaknya agak tertekan. Anaknya tertekan. Kenapa tertekan? Karena itu bukan kemauan dirinya sendiri. Jadi, kalau menurut saya, pertama yang ditumbuhkan adalah budi pekerti baiknya dulu, karakternya dulu, sehingga menumbuhkan motivasi diri dia sendiri untuk dia berusaha, intelektualnya itu jalan. Jadi anak itu kalau karakternya baik, itu diminta apapun dia bisa lakukan. Tapi kalau anak intelektualnya yang baik, karakternya dikesampingkan, nanti ketika dia dewasa, dia akan menjadi orang yang sangat cerdas, tetapi dia kompetensi sosialnya dan kepribadiannya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Jadi saya lebih menarik, lebih senang bahwa anak itu mendapatkan penguatan karakternya dulu. Jadi profil pelajar Pancasila di sini saya lihat kan banyak sekali yang memang itu di penguatan karakternya, Bapak. Hanya ditambah dengan kreatif, berpikir kritis, itu kan intelektualnya setelah karakternya dulu. Betul. Ya, demikian Bapak, terima kasih. Ya. Sangat sepakat kalau yang ditumbuhkan pertama adalah pekertinya, budi pekertinya, intelektualitas menyusul Bu ya. Karena kalau sudah nice, sudah bagus karakternya, kita dijali dengan informasi pun mereka akan mampu mengolahnya dengan lebih sempurna. Betul. Baik, menarik, terima kasih. Mungkin satu lagi ada yang tertarik untuk bersuara Bapak Ibu? Ini sebentar lagi di Jogja kayaknya sudah jam 9 malam ya. Oke. Saya bercanda loh Bu, harusnya tertawa Pak. Oke. Ada Bu Ventin Rahmawati. Silakan Bu. Monggo. Ya. Terima kasih Pak. Suara saya terdengar sampai situ? Sangat terdengar dengan jernih Bu, silakan. Pada dasarnya saya sepakat dengan Bu Eni ya, bahwa menurut saya pendidikan yang utama itu memang karakter dulu. Dan itu harus dimulai keteladanan dulu. Jadi kita tidak bisa menuntut anak berkarakter dan budi pekerti kalau tidak ada teladannya. Jadi yang utama harus dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru, karena guru itu ibarat di sekolah itu artis. Semua yang kita lakukan itu pasti akan dilihat anak, direkam anak, dan dicontoh anak. Kalau kita mampu sebagai artis yang baik, teladan yang baik, insya Allah apa yang kita mau itu terutama karakter, itu akan dengan sendirinya tanpa disuruh akan terbentuk pada anak. Nah, anak yang berkarakter dan berbudi pekerti baik itu secara otomatis intelektualnya biasanya juga akan menjadi baik, karena intelektual itu masalah usia.
Sedangkan pembiasaan itu dibentuk dari perilaku kita yang sudah berlangsung lama itu akan membentuk pembiasaan lama-lama menjadi budaya. Kalau pembiasaannya bagus, insya Allah budayanya juga akan bagus. Nah, intelektualnya bisa didapat dari mana saja. Itu menurut saya. Karena saya biasa berhadapan dengan anak-anak SD yang saya lihat menurut beberapa guru yang lain anak itu bermasalah. Tapi saya justru tertantang untuk mendekati. Ternyata sebenarnya dia tidak bermasalah, hanya butuh pengakuan. Teladan dan diakui. Jadi kita itu guru itu yang utama harus ikhlas menerima segala kekurangan murid, sehingga ketika kita ikhlas, kita pun akan tulus membimbing mereka, mendampingi mereka. Dan saya yakin kita sudah tua, murid kita sudah gede, kita akan kaget, kita akan disapa, dia akan ingat dengan kita tapi kita lupa di situ. Karena kita akan menjadi seorang guru yang indah bagi mereka, berkesan bagi mereka. Nah, itu menurut saya itu jauh lebih utama daripada intelek dia bagus, tapi budi pekertinya kurang. Nah, itu nanti akan membentuk manusia yang kurang berbudaya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Betul. Ya, jadi intinya budi pekerti, Bu ya, itu yang kita betul-betul bangun dulu sedari awal. Intelektualitas, betul kata Bu Ventin, sangat berkait erat dengan usia. Ya, di usia tertentu mereka melompat dari sisi intelektualitas dengan kebiasaan baik yang kita bangun pada saat mereka di sekolah dasar misalkan atau bahkan TK, impact buat mereka akan jauh lebih bagus. Baik, menarik ya Bu Ventin, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon izin melanjutkan karena ternyata waktu bergulir begitu cepat, sudah banyak juga suara-suara yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya pilih salah satu, bukan berarti yang terbaiknya, tapi saya random. Ini ada dari Bu Sri, ada Bu Ismunarni, ada Bu Endah juga ya. Bu Endah, saya menuliskan pendidikan adalah kegiatan sadar tentang budi pekerti. Oke, ini harus di garis bawah ya, menarik. Pendidikan adalah kegiatan sadar tentang budi pekerti atau karakter agar dia maksimal dalam kesempurnaan dirinya dengan pembiasaan dan keteladanan. Ya, intinya ada teladan, ada fokus kita di situ yaitu membangun karakter siswa kita sedini mungkin. Intelektualitas, kata Bu Ventin tadi ya, sangat berkait erat dengan usia. Jadi jangan terlalu takut ketika di awal-awal sekolah ya, mungkin di SD atau TK kita fokus di budi pekerti. Luar biasa. Cemerlang Bu, terima kasih Bu Ventin. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, mohon izin saya melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini yang tadi betul dikemukakan oleh Bu Ventin. Ya, pada akhirnya kalau kita bicara tentang intelektualitas, semua ada masanya gitu. Tapi di atas segalanya itu ada yang paling penting untuk kita tanamkan di awal dan ditumbuhkan sebagai sebuah kebiasaan, yaitu budi pekerti. Ya, dan ini menjadi panduan kita bahwa semua ada kodratnya, ada kodrat, ada tahap tumbuh kembang ya dari setiap manusia pada saat dia bayi bahkan sampai menjadi dewasa. Dan sebagai guru minimal kita paham bahwa ada tahapan ini dan ini menjadi landasan ya, sekali lagi ini menjadi landasan atau patokan pada saat kita memprioritaskan apa yang harus kita tanamkan pada siswa, termasuk pilihan misalkan di usia SD saya akan lebih fokus kepada pembiasaan sifat-sifat yang baik atau kebiasaan yang baik. Di sisi lain saya juga fokus di penanaman materi-materi yang mendukung intelektualitas mereka. Oke, jadi ini tidak perlu dihafal, tapi minimal kita sadar bahwa betul ada tahapan di setiap usia tertentu yang dilalui oleh setiap orang. Nah, ini yang sekali lagi harus kita maknai dan tidak hanya dijadikan sebagai pengetahuan oleh Bapak Ibu guru penggerak. Bahwa kita punya tugas di dalam kelas untuk membangun kebudayaan berpikir kritis pada siswa. Kita juga perlu menjadi contoh bagaimana kepemimpinan diri itu dikembangkan, ya. Kita juga menjadi contoh bagaimana hubungan interpersonal itu dikembangkan dan bagaimana kita berkegiatan atau berkegiatan atau mengembangkan keterampilan digital atau digital literacy kita ya.
Ini hal-hal yang menurut saya sekali lagi tidak hanya dijadikan pengetahuan saja, ya, bagi kita sebagai guru penggerak ini harus menjadi bagian dari aksi kita di dalam kelas atau maupun di lingkungan sekolah. Ya, kita akan nanti lihat kembali ke nilai kita sebagai guru penggerak dan peran kita sebagai guru penggerak di slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara guru penggerak, kenapa guru penggerak ada? Ya karena kita punya tujuan, outcome dari proses ibu bapak bergerak bersama di kegiatan ini atau di program ini adalah menghasilkan ya in the future atau di masa yang akan datang profil pelajar Pancasila. Yang seperti apa sih Bapak Ibu? Secara teori Bapak Ibu sudah sangat paham betul ya, sudah baca juga di modul. Kita ingin menghadirkan siswa-siswa atau generasi emas Indonesia yang punya wawasan global, tahu bagaimana menghargai perbedaan budaya. Kalau budaya Amerika dilihat dari budaya Indonesia, ya kita sebagai orang Timur dan mereka orang Barat mungkin akan jomplang. Artinya kita akan selalu bilang, oh mereka tidak bagus. Tapi bagaimana kita sampai pada titik budaya ya budaya. Budaya itu hasil dari karya cipta manusia di konteks tertentu. Yang perlu kita lakukan adalah menghargai, ya sambil menyaring mana yang bagus, mana yang tidak. Ini yang kita maksudkan dengan berkebinekaan global, membangun apresiasi positif terhadap apa-apa yang kita lihat di belahan bumi lain gitu. Bergotong royong harus kita kembali kembangkan, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, ini yang paling menarik menurut saya. Lagi-lagi ternyata intelektualitas itu betul bukan segalanya ya. Bagaimana kita kembali mengarahkan siswa kita bahwa beriman itu jauh di atas dari segalanya. Ya, memiliki akhlak yang bagus, memiliki semangat keberagamaan yang juga bagus, itu menjadi agenda penting dari program guru penggerak. Saya ingin sedikit menyelipkan pengalaman studi kemarin ya. 4 tahun lah kalau saya bilang, mungkin 4 tahun saya tinggal di negara yang kata orang tuh maju luar biasa dari sisi teknologi, pendidikan, ya itu luar biasa maju. Inggris sangat terkenal dengan budaya akademiknya yang luar biasa. Tapi di negara yang maju itu, saya menemukan orang-orang dengan intelektualitas yang tinggi tapi meninggalkan agama. Ya, oke. Impact terhadap saya secara pribadi adalah kekosongan. Jadi saya tidak pernah merasakan tinggal di sebuah negara yang kata orang luar biasa tapi kosong. Pertanyaan saya adalah kenapa perasaan itu muncul? Oh mungkin karena gereja ditinggalkan. Orang sudah tidak lagi berafiliasi dengan agama tertentu dengan alasan ABCD. Ya. Nah, dari pengalaman pribadi itu saya betul-betul mendukung salah satu tujuan dari program guru penggerak, yaitu mengembalikan siswa kita kepada fitrahnya sebagai makhluk beragama. Ya, beriman itu sangat penting, kembali kepada Tuhan itu sangat-sangat penting. Seperti itu. Saya mohon izin melanjutkan dulu Bapak Ibu sebelum nanti kita buka kembali diskusi. Nah, bagaimana kita berperan sebagai seorang guru penggerak? Nah, di sini kita punya nilai. Di sini kita punya peran sebagai guru penggerak. Ya. Nah, kita sesuai dengan namanya ya, kita harus berperan menggerakkan komunitas praktisi. Berarti kalau Ibu Bapak sudah tahu bahwa menjadi guru yang baik itu seperti apa, guru yang menggerakkan itu seperti apa, komunitasnya dong diajak. Ayo diajak sama-sama untuk tumbuh sebagai guru yang mencerahkan lah gitu. Guru menjadi guru contoh untuk guru yang lain maupun untuk siswa. Ya, menjadi coach, mendorong kolaborasi, mewujudkan kemampuan kepemimpinan murid, menjadi pemimpin pembelajaran dan sebagainya. Untuk nilai-nilai, saya pikir Ibu Bapak sudah sangat memahami ini. Nah, kalau kita lihat di slide ini, kita kembalikan lagi. Ternyata kalau kita lihat fungsi kita sebagai guru penggerak itu ada di sini. Kita menciptakan lingkungan yang sangat support, yang sangat mendukung penumbuhan karakter-karakter yang positif. Termasuk tadi bahwa agama itu sangat penting. Intelektualitas itu tidak bisa mengalahkan kenikmatan iman. Ya, jadi intinya bahwa oke, intelektualitas penting, tapi ingat bahwa agama itu sangat-sangat penting karena kaitannya dengan budi pekerti, ya, kaitannya dengan karakter-karakter positif, dan itu lagi-lagi di dalam agama kita masing-masing ada tuntunannya. Dan ternyata guru penggerak juga diarahkan ke
ke ranah-ranah tersebut. Dan di sini acuannya adalah outcome dari program ini, itu menghasilkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru penggerak perlu memahami bagaimana manusia bergerak dan menggerakkan. Ini menurut saya cukup menarik ya Bapak Ibu. Seperti itu ya. Dan ini kembali ke daur belajar sekali lagi. Kalau kita bicara tentang tadi budi pekerti, kemudian meningkatkan intelektualitas siswa dengan memberikan beragam jenis teori, materi dan sebagainya, sekedar memberikan pengetahuan itu ternyata tidak cukup Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu diminta untuk hadir beberapa kali training, membaca modul atau mengulang modul yang sama, ada sesi elaborasi dan sebagainya, tujuannya satu, yaitu Bapak dan Ibu menginternalisasi apa yang dipelajari. Ya, dengan cara apa? Mengalami langsung, mendiskusikan, mengelaborasi, mengungkapkan, ya, sampai nanti di level tertinggi yaitu Bapak dan Ibu mampu menerapkan apa-apa yang sudah didapat selama berkegiatan di program guru penggerak. Ya, sekali lagi, ini adalah daur belajar yang harus kita lalui supaya mampu menginternalisasi apapun yang Bapak dan Ibu tengah pelajari, ya, sampai nanti pada titik mampu untuk menjadi habit, menerapkan dan menjadi contoh bagi guru dan siswa. Seperti itu. Nah, ini agenda yang lagi diulang-ulang ya. Bahwa membiasakan berpikir lambat itu sulit, tetapi tidak mustahil. Kuncinya harus terus dicoba dan diupayakan. Bukan berarti berpikir cepat tidak diperlukan. Konteks tertentu betul sangat diperlukan, tapi maka sangat-sangat disarankan Bapak Ibu untuk memikirkan kembali bagaimana proses berpikir sistematis Ibu dan Bapak dilatih dengan cara proses berpikir lambat untuk menghasilkan kesimpulan atau keputusan yang jauh lebih sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu harapkan. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung slide. Bapak dan Ibu, banyak yang sudah kita diskusikan, ya. Dan sebelum kita ke kata terima kasih dan sampai jumpa lagi. Ada sesi refleksi Bapak Ibu tentang apa yang kita sudah lakukan di sesi elaborasi ini. Silakan dalam waktu 2 menit direfleksikan, kemudian seperti biasa saya akan mengundang Bapak dan Ibu melakukan refleksi, mengemukakan apa yang kira-kira sudah betul-betul didapat dari kegiatan kita di sore hari ini. Boleh langsung dituliskan di chat box. Ingat harus melalui proses berpikir yang agak lambat, Bapak Ibu. Sesuai agenda dari program ini ya. Untuk menghasilkan simpulan yang lebih bagus. Monggo silakan. Ya, Bapak Ibu boleh sambil dituliskan ya di kolom ini, di chat box. Ya. Wah, ini Bu Erni. Budi pekerti dan agama adalah fondasi utama bagi murid daripada intelektualitas yang tinggi. Oke. Tanpa mengatakan bahwa intelektual itu tidak penting ya Bu ya. Betul bahwa budi pekerti harus betul-betul kita perhatikan. Apalagi Bapak Ibu guru yang mungkin mengajar di level dasar ya, TK maupun sekolah dasar. Bahkan mungkin SMP juga ya. Oke, Pak Danang, budi pekerti harus diberikan porsi lebih pada kurikulum. Sepakat, Pak. Betul, betul. Sepakat sekali. Banyak orang pintar, ya, tapi minus di moral. Nah, itu juga mungkin menjadi alasan utama kenapa budi pekerti itu harus menjadi fokus utama kita, terutama di awal pendidikan anak-anak, ya, SD, SMP, STK gitu, bahkan mungkin SMA. Ya di universitas juga sebetulnya sama.
Baik, Pak Muhammad Iliyin, dari kegiatan ini saya lebih memahami bahwa seorang guru mempunyai peran besar dalam membentuk karakter murid. Sepakat, Pak. Bu Endah, segala yang berkaitan dengan pendidikan adalah baik, tapi landasan iman yang melandasi segala pemanfaatan pendidikan tersebut bagi diri sendiri dan lingkungannya itu juga sangat penting. Akan jauh lebih penting ya, Bu. Sepakat. Ada Bu Sitrisni, Bu Emi juga sama ya. Peran guru adalah teladan bagi siswa, budi pekerti harus diberikan sejak PAUD. Oke. Bu Emi, guru penggerak adalah guru yang akan menggerakkan manusia dan sebagainya. Oke, siap. Baik, kalau tidak ada dari Bapak dan Ibu yang ingin secara lisan mengekspresikan apa yang sudah didapat dari sesi ini, boleh dituliskan saja ya, sambil nanti Bapak dan Ibu bisa baca juga satu sama lain untuk memperkaya pemahaman. Saya tawarkan satu kali lagi, ada yang tertarik untuk secara lisan mengemukakan? Ya, Bu Erni Susilawati, silakan Bu. Sama Bu Kuat Lestari. Wah, Bu Jamiatun, oke, 3 deh, boleh. Bu Erni dulu, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya saya tidak raise hand ya Bapak, tapi tidak apa-apa. Mungkin karena itu ya Bu ya, by accident ya. Saya mencoba untuk mengambil kesimpulan. Tadi saya sudah menuliskan di chat ya, bahwa memang untuk pelajaran hari ini yang saya dapatkan adalah intinya tentang budi pekerti atau karakter dan agama itu memang lebih penting kita ajarkan, kita tuntun kepada anak-anak kita, mulai dari sejak dini maupun sampai nanti mereka di bangku kuliah maupun sampai akhir hayat mereka, itu sebaiknya diterapkan. Ketimbang kita menuntut anak-anak kita untuk mereka harus cerdas, mereka harus pintar, mereka harus lulus ini, harus lulus itu. Tapi kita lihat prosesnya, bagaimana anak-anak kita itu untuk memperoleh suatu pencapaian yang kita harapkan, yaitu yang berbentuk karakter atau budi pekerti. Begitu Bapak, dan untuk fondasi agama sangatlah penting. Oleh karena itu tetap kita harus memegang teguh pembelajaran kita berdasarkan karakter maupun agama. Begitu Bapak. Mantap. Bu Erne, baik, terima kasih. Sama-sama. Itu luar biasa yang ditekankan ada unsur agama di situ ya. Karena memang itu menurut saya jauh di atas segalanya ya, karena kaitannya dengan akhlak, dengan budi pekerti yang baik bagi anak-anak kita. Ibu Kuat Lestari, silakan Bu. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mematikan kamera ya Pak, jaringannya agak begitu bagus. Menurut saya untuk budi pekerti itu memang suatu hal yang mendasar bagi pendidikan anak, apalagi mungkin saya kebetulan ngajar di TK ya. Jadi kalau untuk anak usia TK itu untuk pendidikan kognitif memang belum, maksudnya dalam artian akademis memang belum terlalu mengejar target dalam artian dengan kakak-kakak SD sama itu. Mungkin tetapi memang untuk agama dan keluarga itu sangat kerjasama yang bagus antara sekolah dan keluarga. Kalau saya yang lebih penting itu, ketika kita di sekolah mengajarkan sudah pembiasaan yang baik, akan tetapi di rumah nanti tetap saja keluarga tidak mendukung, bagi saya itu suatu hal yang susah untuk pencapaian untuk anak-anak menjadi berkarakter yang bagus. Jadi kalau menurut saya antara komunikasi dengan sekolah dan keluarga itu sangat penting sekali, karena untuk pembiasaan itu kalau hanya di sekolah tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, dalam artian waktunya hanya rentang sedikit. Lebih banyak lagi ketika itu dilakukan di rumah. Menurut saya itu, mohon maaf kalau ada kekurangan dan rumah ya Bu ya, betul. Kalau itu maksudnya ketika apalagi mungkin karena saya anak usia TK ya, dalam rentang waktu belajar paling 2-3 jam. Betul. Ketika guru sudah berusaha untuk mendasari mereka dengan kondisi dan karakter yang bagus, ketika itu di rumah nanti tidak dilanjutkan, kayaknya kok hampir tidak akan tercapai dengan bagus itu. Dan yang paling penting memang agama. Insya Allah kalau untuk
keluarga agamanya bagus, penerapannya bagus, insya Allah nanti karakternya juga akan lebih bagus lagi. Sepakat, Bu. Itu tadi. Ya, karena sebagai guru kita hanya menuntun ya Pak ya, dalam artian kita tidak bisa merubah karakter yang sudah ada. Kita hanya menuntun, kita hanya menemukan keunikan anak. Ketika kita bisa menemukan keunikan anak dan kita bisa menuntunnya dengan cara-cara yang tepat, insya Allah anak itu akan bagus dan pelajaran akan lebih bermakna bagi dia. Itu menurut saya Bapak. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam gimana? Ya, ini kesimpulan yang menggunakan hati ya, jadi dalam sekali, dapat sekali gitu, pada saat mendengarkannya, Ibu. Matur suwun sangat Bapak ilmunya hari ini. Terima kasih sekali ilmunya hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di 17.15 menit Bapak Ibu, ada yang tertarik untuk mengatakan, Pak Udi, tolong disudahi dong Pak, please. Nggak ada ya? Tidak ada. Kayaknya lebih menarik lagi ya Pak ini. Tidak ada yang menyudahi Pak. Iya, monggo silakan. Ada Bapak ya, Ibu. Saya mungkin Bu. Ya, Bu Jamiatun ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau dari pembelajaran hari ini yang saya dapatkan, kalau tentang akhlak dan budi pekerti siswa, saya hakul yakin ya, semua guru meyakini bahwa itu yang utama dalam pembelajaran. Namun saya di hari ini malah berpikir bahwa keterkaitan antara berpikir lambat dengan berpikir cepat dengan karakter. Jadi yang saya terima bahwa tadi Bapak menyampaikan bahwa kita harus membiasakan anak-anak untuk berpikir lambat. Dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa dengan berpikir lambat itu seorang anak akan bijaksana. Ketika anak bijaksana, maka dia akan berbudi pekerti yang bagus. Dia akan dalam bersikap akan hati-hati, sehingga dia akan menjadi istilahnya manusia dengan perilaku yang baik. Kira-kira seperti itu. Itu yang saya terima untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa. Berpikir lambat, berpikir cepat, karakter, Bu ya. Ternyata dari pandangan Ibu nyambung menurut saya. Betul. Berpikir lambat itu membangun karakter yang jauh lebih positif. Dia akan membawa anak-anak kita menjadi lebih bijak. Betul, lebih bijak, lebih tenang, lebih berpikir sistematis ya. Karena berpikir cepat itu kaitannya dengan berpikir buru-buru gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan secara tergesa-gesa biasanya impact-nya itu tidak akan sebagus ketika dilakukan dengan tenang, ya, nyaman sampai pada kesimpulan. Dapat luar biasa. Ini bisa jadi teori loh Bu, teori baru. Bisa jadi modul baru nanti nih. Ya, insya Allah ini Bapak ini ya Pak ya. Oke, makasih Ibu Jamiatun. Ada lagi Ibu Pak? Itu masih ada 3 Pak. Wah, masih ada 3. 4. Oke, silakan. Ya, diberi kesempatan Pak. Bu Nuriani, silakan. Ya, baik, saya Pak. Dari yang saya dapatkan di sore ini, itu seperti yang Ibu sampaikan yang tadi ya, itu bahwa memang kita harus menggiring anak untuk berpikir lambat, bukan lambat berpikir, tapi berpikir lambat. Artinya memang betul-betul memikirkan sebelum bertindak gitu ya. Karena hakikatnya manusia lahir itu kan kepala dulu ya. Artinya kita harus berpikir dulu sebelum bertindak seperti itu. Sehingga nanti tidak ada penyesalan di belakang karena gerusa-gerusu tadi. Selanjutnya juga pendidikan budi pekerti itu sangat dipentingkan ya di sini untuk mencetak profil pelajar Pancasila tadi dengan keagamaannya, dengan karakter dan budi pekertinya. Tetapi yang menjadi tantangan kita saat ini Pak, mohon maaf seperti di TK contohnya. Seperti tadi Bu Kuat sampaikan, sekolahnya hanya 2-3 jam. Tetapi anak-anak ini dituntut bisa membaca sebelum ke pendidikan berikutnya ya. Dituntut bisa membaca, bisa berhitung, dan seterusnya. Padahal kan tadi kita sepakati bahwa pendidikan karakter, budi pekerti di tingkat dasar itu harus dipentingkan. Nah ini yang menjadi tantangan kita Pak. Betul, itu PR bersama ya Bu ya. Iya betul. Intinya Bapak Ibu guru SD harus legowo ketika siswa kelas 1-nya belum bisa baca nulis, karena memang di TK belum bisa. Idealnya ya kita berpikir pada titik itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada di SD mungkin bisa menggerakkan kembali ya bahwa seharusnya saya bukan pakar untuk pendidikan anak ya, tapi
kok dari yang kita tadi sama-sama lihat, bahkan secara teori, anak TK itu bukan masa di mana mereka harus dijejali hal-hal yang sifatnya intelektualitas, tapi lebih Karena bagaimana pembiasaan, ya Bu ya, betul ya. Ya, karena tadi intelektual kan dia akan mengikuti berdasarkan perkembangan usia tadi kan, Pak. Betul, Ya, sepakat. Terima kasih. Wah, oke. Jadi yang di SD nih Bapak Ibu guru yang mengajar di SD kebetulan bisa disuarakan nih. Ini menurut saya cukup menarik dan krusial karena selama ini yang kita lihat guru SD kelas 1 itu tidak mau atau SD tidak mau menerima calon siswa yang dia belum bisa membaca menulis. Padahal saya kalau ingat kembali dulu ya, saya kelas 1 belum bisa apa-apa, tapi guru saya begitu telaten mengajarkan membaca dan menulis di kelas 1. Gitu ya. Menurut saya ini hal yang menarik untuk jadi perhatian bersama ya. Bu Widya, wah, ini udah jam tidur loh Bu, ini malah banyak bermunculan Bu Widya, Bu Nurul, Bu Citra. Asik ya. Ya, monggo Bu Widya silakan. Ya. Jadi begini Bapak, yang menarik buat saya untuk saat ini itu kalau teman-teman tadi bicara tentang karakter, saya sepakat. Tapi ada hal lain yang juga tidak boleh dilupakan, bahwa ketika anak-anak itu diminta untuk punya karakter yang baik, misalnya dia punya karakter yang baik terhadap lingkungan. Sebagai contoh, ketika melihat sebuah sampah, tidak hanya diajarkan anak-anak itu untuk membuang sampah, tapi bagaimana anak-anak itu dibekali dengan pengetahuan dan sehingga dari sejak dini itu mereka sudah bisa berpikir tentang bagaimana mengolah sampah sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan maupun keterampilan atau semacam teknologi, meskipun bukan teknologi yang canggih, tapi sudah terbiasa sejak dini bahwa ketika anak-anak itu menemukan sebuah permasalahan itu mereka tetap butuh yang namanya pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu Bapak. Oke, kombinasi pengetahuan dan keterampilan sangat penting ya Bu ya. Jadi anak baik langsung maupun tidak juga dibekali pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya praktis ya. Agak lebih ke intelektual juga, tapi ketika memang konteksnya pas, sangat tidak masalah. Ketika melihat sampah itu nggak cuma diambil kemudian disimpan di bak sampah, tapi juga diingatkan bahwa ada hal lain yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah supaya lebih bermanfaat gitu ya. Tapi mungkin di level-level tertentu itu ditekankan ya Bu. Tapi di level-level yang sangat dasar, ya sekedar memberitahu, why not? Tapi untuk memaksakan mereka tahu betul mungkin juga kurang bijak. Ya artinya tetap bahwa kombinasi keterampilan dan pengetahuan, ya saya sepakat sangat-sangat penting di konteks tertentu, di usia tertentu. Itu mungkin yang harus juga kita garis bawahi ya Bu Widya. Ya, mungkin begini Pak, kalau di SD dan di PAUD itu memang lebih ke pembentukan karakter, tapi untuk untuk SMP ke atas itu kan memang mereka thinking skill-nya, thinking areanya ya, yang area kognitifnya yang memang harus menjadi area yang harus dikembangkan. Betul, sepakat. Okay. Ya, terima kasih Bu Widya. Ada lagi Bu Citra? Atau ya, Bu Nur? Ya. Bu, mau menanggapi tadi sedikit dari masukan Ibu Guru TK tadi tentang tuntutan wajib membaca. Kebetulan saya sendiri guru SD dan kebetulan di SD saya bukan SD yang terlalu favorit ya. Jadi kita tidak pernah istilahnya menolak siswa, itu tidak sama sekali. Memang secara kebijakan dan secara administratif itu pun kadang sekarang dari SD sendiri juga secara kurikulum kita pun di kelas 1 itu pun tuntutan belajarnya itu sudah, kalau saya bilang sekarang pembelajarannya sudah berbeda seperti kita dulu ya. Jadi memang untuk kesiapan belajar itu memang yang sangat kami butuhkan dari anak-anak yang dimulai dari perguruan TK. Jadi maksudnya di sini kita tidak pernah menuntut anak itu untuk bisa membaca, lancar membaca dan lain sebagainya, tapi yang kita butuhkan itu kesiapan belajar. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Itu yang terjadi di SD kami ya Pak ya. Soalnya memang di SD kami tidak pernah istilahnya mengadakan tes masuk, itu tidak pernah.
Jadi untuk beberapa sekolahan mungkin ada yang seperti itu, tapi itu di kalangan mungkin ya yang sudah istilahnya penerimaan siswanya, ya penerimaan siswanya sudah banyak, jadi mungkin harus ada apa ujian untuk anak-anak masuk tersebut, mungkin seperti itu. Baik, oke, siap Bu Citra, terima kasih banyak. Ini respon ya langsung dari ibu guru yang mengajar di SD ya, kaitannya dengan kemungkinan preferensi SD tertentu yang menerima calon siswa yang memang sudah dipersiapkan kemampuan membaca dan berhitungnya di TK masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, sudah terlihat sekali kemampuan Bapak Ibu yang luar biasa, pemahaman Bapak dan Ibu luar biasa terkait dengan modul ini, dan kita sudah banyak berdiskusi ya nilai-nilai yang perlu diperhatikan sebagai calon guru penggerak, kemudian peran Bapak Ibu sebagai guru penggerak juga sudah kita diskusikan. Satu hal yang mungkin bagian dari agenda penting dari sesi ini adalah mengingatkan kembali pentingnya sekali lagi memaknai proses berpikir lambat. Karena di dalam berpikir lambat ini ada kebijaksanaan, di dalam proses berpikir lambat ini ada proses berpikir yang sistematis, ada ketenangan ya, sehingga di akhir kita akan menghasilkan sebuah keputusan yang dianggap atau yang mungkin kita bisa katakan paling sesuai dengan apa yang juga sebetulnya kita harapkan. Dan ini kita tidak berhenti di level kita sebagai guru, tapi kita juga kenalkan kepada siswa bahwa berpikir cepat tidak berarti mereka pandai. Berpikir cepat bukan berarti bahwa mereka seorang siswa yang handal ya, tapi dibalik bahwa keterampilan berpikir lambat yang dijadikan kebiasaan dengan fokus yang jelas, yaitu menghasilkan keputusan yang baik, yang relevan dengan apa yang kita harapkan, itu juga akan justru sangat memberikan impact yang lebih bagus dan lebih positif. Dan ingat kembali bahwa kita sebagai guru penggerak tidak hanya bergerak untuk kita saja ya, tapi juga komunitas-komunitas lain yang membutuhkan perhatian kita sebagai guru penggerak. Seperti itu. Jadi itu makna dari nilai-nilai dan peran Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak. Tidak hanya untuk Bapak dan Ibu jadikan pengetahuan, tapi betul-betul diinternalisasi. Dan itu alasan kenapa kegiatan ini dilakukan cukup lama dan mengulang hampir yang serupa ya, dari sisi materi, ya baik melalui sesi fasilitasi maupun sesi elaborasi pemahaman seperti di sesi kita sore ini. Seperti itu Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak untuk atensi dan partisipasi aktif yang luar biasa. Ini jempolnya kalau ada 5, saya pasang 5, ini cuma 4, tapi yang 2 nggak kelihatan ya Bu di bawah meja. Jadi saya acungkan 4 jempol untuk Ibu Bapak semua. Terima kasih banyak untuk partisipasi yang luar biasa ya. Terima kasih. Pak Slamet, saya kembalikan forum ke Bapak. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa Bapak dan Ibu. Kita sangat-sangat bersyukur pada sore hari ini dibersamai oleh Pak Dokter, memang luar biasa ilmunya, kemudian pencerahannya terkait dengan kami di CGP. Saya sebatas memfasilitasi, tapi pada intinya Ibu dan Bapak CGP, saya itu sejak tadi nggak pindah tempat dari duduk Pak, memperhatikan ekspresi teman-teman itu, Masya Allah, itulah hebatnya bahwa penjiwaan diri Ibu Bapak itu betul-betul sudah lahir batin dari pikiran, kemudian hati yang jernih, niat suci yang betul-betul untuk anak didik. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila bisa didapatkan oleh Ibu Bapak CGP ini menjadi guru penggerak yang nantinya hebat yang luar biasa. Gitu Amin. Ya gitu ya. Wah, sebenarnya 2 jam 3 jam ke depan pun masih Pak, kami masih siap sebenarnya Pak. Tapi karena ya kami semuanya sangat memaklumi karena keterbatasan, tidak lama lagi 5 menit lagi akan mendengar adzan maghrib. Betul. Yang penting pada intinya Bapak dan Ibu CGP hanya bermodal semangat dan semangat tanpa henti. Ya, mengabdilah tanpa henti. Tapi dan juga ikutilah berkarya untuk anak didik kita,
sekolah kita lebih maju. Ikhlas bakti kita insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan kekuatan lebih, insya Allah akan menuju ya dedikasi kita sebagai hamba Allah yang sudah ditakdirkan di pendidik ini, menuntun, memberi keteladanan. Kita dimudahkan segalanya, ya, kita dimudahkan segalanya. Saya kira itu, Pak. Kesimpulannya sudah disimpulkan oleh para bapak dan ibu ya, Pak Udi ya. Kalau diulang-ulang sudah sangat komprehensif, Pak. Betul. Kalau hasil dari berpikir lambat selama mengikuti. Nah, itu ya ternyata benar, itu memaknai berpikir lambat bukan berarti pikirannya lambat, tapi itu kebijaksanaan dan kebijakan di salah satu kebijaksanaan itu luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu itu berarti modalnya sabar ya, Pak ya. Sabar dan murah senyum. Taburkan senyum di antara kita. Insya Allah menjadi sehat untuk kita semuanya. Oke, sebagai penutup saya, mudah-mudahan bermakna untuk Bapak Ibu 3 kelas ini, kelas 7, 4, 5, 6. Kalau saya memberikan apresiasi pada audiens saya di dalam pembinaan ataupun pada saat saya menjadi guru, menjadi kepala sekolah, hanya satu ucapan pemikiran senyum simetris, Bapak. Senyum simetris saya ini kalau di kelas saya sudah saya terapkan ya, Pak Dungguyu apa ya, Pak? Kalau sebenarnya gini, salam satu jari, Pak. Salam satu jari, jawabnya siji gitu, Pak. Siji. Salam satu jari, siji gitu, Pak. Nah, Bapak Ibu yang Sleman, sijinya coba, sijinya siji simetris, jangan siji merot. Kalau siji merot berarti nggak lahir batin. Tapi kalau jawab salam satu jari, siji. Nah, itu Bu, ini Bu Jamiatun, 2 cm ya, dari hidung ke bawah, Bu. 2 hidung ke bawah, dari hidung ke bawah. Dari hidung ke bawah. Enggak, itu anunya. Kalau ditarik garis 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Itu namanya simetris, Bu. Dan lamanya cukup 5 detik, jangan 5 menit, Pak. Kalau nanti jadi apa ya Bu Yuni? Ya, Pak Lin, ya, Bu Nur Yani. Pak Slamet contohnya, Pak. Ya, oke. Ya, ini fasilitator surah Wonogiri ya. Oke. Salam satu jari, siji. Nah, 5 detik. Awas jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama lebih 5 detik nanti dikira orang nggak normal gitu. Cukup trek selesai gitu. Atau gini Bunda, nanti yang Bapak Ibu bisa diterapkan di sekolah masing-masing, atau salam 225. Tapi jawabnya tetap siji. Salam 225 siji gitu. Maksudnya 225 itu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, lamanya 5 detik gitu. Oke, saya kira itu saja Bapak Dadu. Ya. Ini Pak, untuk menghilangkan ketegangan dan seperti itu. Maka kalau setiap pagi Bapak Ibu kepala sekolah barangkali ada, coba teman-teman di sekolah uji saja dengan tiap pagi seperti itu, menguji freshnya Bapak Ibu hadir itu kira-kira ada beban dan tidak. Salam satu jari itu Bu Yani, Bu Sri Mariani, Bu Mes dan sebagainya. Itu. Kalau sudah iya berarti siap kerja tanpa beban. Oke Bapak Ibu, saya kira itu tambahan, mudah-mudahan menjadikan kita tetap tambah semangat dan motivasi dari dalam harus kita tumbuhkan agar kita tidak lengah. Dan sebagai informasi, berarti elaborasi sudah sukses berkat pencerahan dari Pak Dokter, dan kemudian pada ini semuanya 3 kelas 74, 75, 76 berarti berlanjut ya Bapak Ibu. Belajar di CGP tidak ada hentinya. Belajar dan belajar tanpa henti. Begitu kan? Apa? Nanti malam bisa baca-baca. Besok koneksi antar materi ya. Tolong apa yang didapat dari Pak Udi, Pak Dokter hari ini nanti digabungkan dengan 1.1, kemudian 1.2, jadilah koneksi hubungan materi yang betul-betul menguatkan diri kita menjadi guru yang betul-betul memaknai filosof Ki Hajar Dewantara, kemudian penguatnya ya, nilai dan peran guru penggerak. Saya kira itu, dan tugas saya kira sebagaimana yang ada pada LMS, ini kita dituntut di sana, tepati waktu, atur sebaik mungkin, jangan menunda tugas. Kalau menunda tugas nanti bebannya tambah banyak. Gitu ya. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, khususon kepada Pak Dokter luar biasa.
Mudah-mudahan tugas Bapak di Banten selalu eksis semuanya, dan nanti ilmu-ilmunya telepon sudah ada, nanti di tempat di grup kami akan saya sisipkan nomor HP-nya Pak Udi, barangkali berkenan, barangkali ada hal-hal yang perlu tanyakan di saat-saat, boleh Pak? Boleh ya Pak? Monggo Pak. Iya, monggo, nanti siap, Bapak Ibu insyaallah. tadi ada dengan ahlinya Bapak sebagai instruktur PTK, itu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman begitu ya. Oke, iya betul Siap, Pak. Pak, siap membantu insyaallah. Karena PTK itu sementara juga ya istilahnya golongan tertentu untuk kenaikan, tapi masih menjadi momok untuk teman-teman itu. Tapi insya Allah yang Siap, penting Pak. semangat. Jangan sampai kendor, jangan sampai ini. Saya sudah usia 56, tapi ayo ya, saya berusaha untuk semata-mata umur saya masih 35. Iya, semangat ya. Oke, saya kira gitu yang bisa sampaikan pada sore ini. Sekali lagi terima kasih banyak, segala kekurangan kami memandu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bunda Yani, Bunda Miss Jawati, fasilitator ini, dan juga para Bapak Ibu pengajar praktek yang bisa bergabung pada sore ini. Terima kasih banyak. Kalau bisa bergabung berarti sekitar 12 Bapak, 12 pengajar praktek yang membersamai pada sore hari ini. Dan selanjutnya pada CGP, dan lagi koordinasi pada PP dan pada fasilitator, jangan sampai putus. Terus kita bersirkulasi supaya program di guru penggerak kita mantap sampai nanti 9 bulan Bapak Ibu betul-betul predikat menjadi guru yang hebat, luar biasa. Itu saja. Sekali lagi, terima kasih. Dan mohon maaf yang sebesarnya, mari kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, sehat-sehat. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ude, Pak Edi, sama-sama Bapak Maturun. Terima kasih Pak Udi, Mohon pamit ya. Sami-sami. Terima kasih. Mohon izin Terima kasih Bu Sri Mariani. Bu Enong, sehat Bu Enong. Ya. Sami-sami nggih, alhamdulillah. Pak, nanti saya kirim Terima kasih Pak Udi. masing-masing fasilitator nanti saya kirim rekamannya, nanti itu bisa barangkali bermakna untuk teman-teman ya. Terima kasih Pak Selamat. Ya, nanti saya kirim rekamannya. Ya, kita lihat nggih.